Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Susilowati dari Prodi IPS PPG Angkatan 1 2020 dengan nomor ujian 20 20 20 4341. Pada hari ini, Selasa tanggal 17 November 2020, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran daring IPS dengan materi kondisi iklim di Indonesia pada kelas 7 semester 1. Yuk simak video berikut. Oke. Ya, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabar kalian? Apakah masih sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, ya. Nah, hari ini Bu Erma akan mengecek dulu siapa yang hari ini sudah bisa masuk ke Google Meet. Ada 15 anak ya. Alhamdulillah ada 15 anak yang bisa mengikuti meskipun dengan jaringan yang keluar masuk. Tidak apa-apa ya. Ya, di sini yang belum bisa masuk ada sekitar 15 anak lagi ya. Nah, di sini sudah ada yang masuk 15. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran IPS kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini, apakah sinyal kalian bagus semuanya di situ? Suaranya Bu Erma terdengar jelas tidak? Bagus, Bu. Jelas. Iya, alhamdulillah jelas ya. Oke, kalau jelas. Nah, Bu Erma akan menampilkan presentasi. Apakah tampilan presentasinya Bu Erma sudah ada? Ada, Bu. Iya, sudah bisa dilihat ya. Oke, kalau sudah bisa dilihat. Nah, besar atau kecil? Kecil. Oh, kecil. Kalau segini sudah cukup? Apa masih kecil? Sudah, Bu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Iya, Sudah, sudah kelihatan ya. Nah, kali ini kita akan melakukan apersepsi, yaitu di sini kita sedang musim apa? Iya, musim penghujan. Nah, kalau misalnya musim penghujan, itu biasanya kondisi kita akan apa? Menurun, ya kan? Nah, kalau misalnya menurun, apalagi kita sedang ada wabah COVID-19. Nah, kalau misalnya ada wabah COVID-19, kemudian kalian terkena batuk dan pilek karena musim penghujan, nanti ketika di rapid test, kalian akan hasilnya reaktif. Wow, deg-degan nggak kira-kira kalau misalnya hasilnya reaktif? Deg-degan, Bu. Iya, deg-degan, ya kan? Nah, kalau misalnya deg-degan, kira-kira kalian bisa mengikuti pelajaran di pembelajaran daring di sekolah apa tidak? Tidak. Iya, tidak. Jangan sampai ya. Nah, maka dari itu kalian harus menjaga kesehatan kalian dengan melaksanakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu apa saja ya? Mencuci tangan, Iya, pakai masker, iya, cuci tangan. Iya, jaga jarak ya. Nah, apakah sudah kalian lakukan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, sudah. Nah, alhamdulillah kalau sudah ya, jangan sampai kalian itu menjadi karier dalam COVID-19 ya. A'udzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan dari COVID-19. Nah, musim penghujan ya, maka materi kita kali ini juga berkaitan dengan kondisi alam Indonesia, yang itu kondisi iklim di Indonesia ya, berkaitan dengan kondisi iklim.
Indonesia. Adapun KD-nya adalah 3.1, memahami konsep ruang, lokasi, distribusi potensi iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Tujuannya kalian di sini dalam pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu. Ya, jadi kalian itu harus mampu, satu, mengidentifikasi pengertian iklim di Indonesia terhadap kehidupan manusia dengan benar. Yang kedua, membandingkan macam-macam iklim di Indonesia terhadap kehidupan manusia dengan benar. Yang ketiga, menganalisis perbedaan kondisi iklim di wilayah Indonesia terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan dengan benar. Yang keempat, menganalisis dampak kondisi iklim di Indonesia terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan dengan benar. Yang kelima, mempresentasikan hasil telaah konsep ruang tentang kondisi iklim di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan dengan benar. Sampai sini, apakah kalian paham? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. Paham, Bu. ya. Paham, Bu. Ya, alhamdulillah kalau paham. Nah, sekarang ya, ini ada video. Luas ke area pemukiman. Banyak pemukiman air yang ada di sekitar permukiman warga ini berubah menjadi kristal. Memasuki puncak musim kemarau, penurunan suhu ekstrim hingga -9 derajat Celcius terus terjadi di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Fenomena kemunculan embun salju yang sebelumnya hanya di area pelataran candi dan lahan pertanian, kini mulai meluas ke area pemukiman. Banyak pemukiman air yang ada di rumah warga berubah menjadi kristal-kristal es. Fenomena embun salju Dieng ini terus menyedot wisatawan dari sejumlah daerah di tanah air. Peningkatan jumlah wisatawan bahkan mencapai 1.000 orang per hari. Banyak wisatawan yang rela menginap sejak malam hari demi menyaksikan fenomena unik embun salju Dieng yang terus meluas. Sengaja bermalam di Dieng karena takut kalau misalnya ntar jam 6 atau jam 7 udah hilang punya. Mau lihat apa sebenarnya? Lihat es, Mas. Lihat es? Pas itu ya, yang lagi ramai itu. Untuk wisatawan jelas menarik karena walaupun loket pelayanan dinas pariwisata belum dibuka, mereka seperti yang terlihat saat ini mereka sudah datang di kompleks Candi Arjuna untuk menyaksikan fenomena embun es ini. Puncak musim dingin di Dieng ini diperkirakan akan terjadi hingga Agustus mendatang berbarengan dengan event tahunan Dieng Culture Festival. Meski di satu sisi menguntungkan dunia pariwisata, kemunculan embun es ini juga mulai dirasakan dampaknya pada pertanian. Embun es mulai merusak area lahan pertanian yang ada di sekitar dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Video, apakah kalian tadi sudah melihat videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah. Di video itu kalian menemukan fenomena apa? Fenomena hujan es. Iya, hujan es di mana? Iya, kenapa ya? Ada yang tahu? Sekarang saatnya kalian melakukan presentasi ya dari kelompok kalian masing-masing. Kira-kira siapa yang mau melakukan presentasi terlebih dahulu? Kelompoknya siapa? Saya, Bu. Iya, saya siapa, Mas? Saya Husni Abifadila dari kelompok 4. Iya. Nah, silakan Mas. Sebutkan anggotanya siapa saja dulu. Anggotanya yaitu saya Husni Abifadila,
2. Iya. Khairul Fajar Fadila. 3. Maisi Zahra Ardelia. 4. Mita Hermayanti. Iya, oke. Nah, hasilnya apa, Mas? Hasil dari Berdasarkan video kalian. analisis video fenomena hujan es di puncak Dieng Wonosobo dapat terjadi karena adanya outgoing solar radiation menyebabkan suhu drastis. Berdasarkan hasil analisa BMKG, aliran massa udara di wilayah Indonesia saat ini didominasi angin timuran, yaitu massa udara dingin dan kering yang berasal dari benua Australia. Oh iya, iya, bagus ya. Tepuk tangan dulu buat Mas Abi ya. Oke, nah bagus sekali jawabannya ya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi dari video tersebut. Apakah ada yang mau ditanyakan pada kelompoknya Mas Abi? Ya, Mas Abi dari kelompok berapa ya tadi? Dari kelompok 4, Bu. Oh iya, silakan. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 4? Mungkin kelompok lain? Iya, Bu. Ya. Oh iya, siapa? Kita Salsabila dari kelompok 1, kelompok 2. Oh iya, kelompok 1 apa kelompok 2, Mbak? 2. 2, oke. Mbak Cinta dari kelompok 2, silakan. Mau bertanya apa pada kelompok 4? Apa perbedaan iklim dan cuaca? Oh, yang ditanyakan. Ya, silakan kelompoknya Mas Abi dijawab. Apa perbedaan iklim dan cuaca? Perkenalkan, saya Maisi Zahra Ardelia dari kelompok 4. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Cinta. Perbedaan antara cuaca dan iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Sedangkan cuaca adalah kondisi rata-rata udara dalam waktu yang cepat dan wilayah yang relatif sempit. Oke, tepuk tangan buat Mbak Maisi. Iya, jawabannya itu sudah benar ya. Oke, jawabannya benar ya. Nah, seperti itu Mbak Cinta. Apakah Mbak Cinta sudah puas dengan jawabannya? Sudah, Bu. Oke, nah siapa lagi? Silakan yang mau bertanya pada kelompok 4. Saya, Bu. Iya, silakan. Saya Aziza Mulyasari dari kelompok 2. Iya. Apa dampak iklim bagi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan? Oh iya, silakan dijawab kelompoknya Mas Abi dan kelompok tadi kelompok 4 ya. Ya Bu, Maisi Zahra Ardelia dari Oh kelompok iya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aziza. Iya. Dampak positif yang terjadi pada bidang pertanian dan budaya adalah pertanian di daerah iklim tropis, tanahnya sangat subur dan dapat digunakan untuk wilayah pertanian. Sedangkan dampak pada budaya adalah salah satu pengaruh atau dampak perubahan iklim terlihat pada budayanya seperti bentuk atap rumah yang menyerupai prisma segitiga ada di Indonesia karena curah hujan tinggi. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadi El Nino dan La Nino. El Nino adalah menyebabkan wilayah Indonesia kekeringan, sedangkan La Nina menyebabkan wilayah Indonesia banjir. Oh ya, oke, tepuk tangan lagi ya, yang sudah memberikan jawabannya dan sudah memberikan pertanyaan. Nah, seperti itu Mbak Ziza. Apakah Mbak Ziza sudah paham, sudah puas dengan jawaban dari Mbak Maisi? Sudah, Bu. Oke, nah sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Saya, Ada lagi? Bu. Iya, siapa? Ayunda Mutiara dari kelompok 1. Iya, silakan Mbak Ayunda. Mengapa curah hujan di bagian wilayah barat Indonesia lebih tinggi daripada di wilayah timur? Ah ya silakan Mbak. Itu dari kelompok 4 dari kelompoknya Mas Abi. Silakan siapa yang mau menjawab dan menanggapi pertanyaan dari Mbak Ayunda. Saya Husni Abdi Fadila. Iya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ayunda Mutiara. Jawabannya adalah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu letak daerah konvergensi antar topik atau DKAT,
2. Arah angin. 3. Bentuk relief muka bumi. 4. Letak geografis daerah. Ya, itu jawabannya ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada 4. Salah satunya tadi adalah DKAT, seperti itu ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Erma. Seperti itu Mbak Ayunda, apakah sudah puas dengan jawaban dari Mas Abi? Sudah, Bu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Silahkan yang mau Saya, bertanya. Bu. Iya, siapa? Saya Fahira Larenasya dari kelompok 3 ingin bertanya. Iya. Di Indonesia terdapat 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Yang Iya. saya ingin tanyakan adalah apa perbandingan ketiga iklim tersebut? Apa perbandingan atau perbedaan dari ketiga iklim tersebut? Oke, silakan kelompoknya Mas Abi yang mau jawab. Mungkin yang belum pernah menjawab ada Mbak siapa tadi? Mbak Mita, ada Mas Fajar. Silakan. Saya, Bu. Saya Iya, Fajar Fadilah. Iya. Oh, pakai punya Mas itu jaringannya kurang bagus ya Mas ya. Berarti keluar masuk. Ya wis nggak apa-apa. Oke. Yuk. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fahira. Iklim Iya. muson dipengaruhi oleh angin musim atau muson yang berubah-ubah tiap periode tertentu. Iklim tropis dipengaruhi Indonesia menyebabkan beriklim tropis yang bersifat panas, curah hujan tinggi, dan kelembaban tinggi yang bersifat panas, curah hujan tinggi, dan kelembaban tinggi. Iklim laut dipengaruhi karena terjadinya penguapan air yang lebih banyak sehingga terbentuk awan. Oke, seperti itu jawabannya ya. Silakan tepuk tangan buat Mas Fajar. Oke. Nah, sekarang seperti itu jawabannya Mbak Fahira. Apakah Mbak Fahira sudah puas dengan jawaban dari Mas Fajar? Sudah puas, Bu. Terima kasih. Oke, iya. Terima kasih juga ya sudah mau bertanya. Oke. Nah, sekarang ya dari beberapa presentasi yang sudah teman kalian lakukan, ada lagi kah yang mau melakukan presentasi? Nah, sekarang Bu Erma akan memberikan penguatan ya. Tapi sebelumnya mari kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 4, yaitu kelompoknya Mas Abi yang sudah berani presentasi, dan bagi penanya yang sudah berani menanyakan kepada kelompok yang sudah presentasi. Yuk silakan tepuk tangan dulu. Oke. Nah, ya. Nah, sekarang Bu Erma, tadi sekalian sudah diskusi, sekarang Bu Erma akan memberikan penguatan lagi, memperjelas lagi materi dari kondisi iklim di Indonesia. Tadi iklim dan cuaca. Apa sih bedanya iklim dan cuaca? Kalau iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam waktu yang panjang dan daerah yang luas. Kalau cuaca adalah kondisi rata-rata udara dalam waktu yang relatif singkat dan wilayah yang sempit. Contohnya bagaimana? Kalau iklim itu meliputi seluruh Indonesia, mesti iklimnya sama saja karena terletak di lintang yang sama, yaitu di garis khatulistiwa. Tapi kalau misalnya cuaca itu adalah di setiap daerah itu mesti berbeda-beda cuacanya. Contoh, kalau misalnya di daerah kita, Kecamatan Pagerbarang, itu cuacanya mendung. Tetapi kalau di wilayah Kecamatan Selawi, itu mungkin cerah. Ya, nah itu bisa saja. Kemudian di desa saya sedang hujan. Nah, tetapi di desa kalian tidak. Itu namanya cuaca dalam waktu yang relatif singkat dan wilayah yang sempit. Oke. Nah, kemudian jenis iklim di Indonesia. Ini ada gambar A, ada gambar B, ada gambar
C ya, ada 3 jenis iklim yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah iklim muson, kemudian yang B ini adalah iklim tropis, yang ketiga adalah iklim laut. Berdasarkan klasifikasinya, iklim muson itu didasarkan atas klasifikasi fisis, secara fisis nanti akan dijelaskan sama Bu Erma. Kemudian iklim tropis itu berdasarkan letak matahari. Kalau yang iklim laut itu berdasarkan iklim fisis juga. Nah, sekarang iklim muson barat, iklim muson itu dibagi menjadi berapa ini? Di presentasinya Bu Erma? Dua. Iya, 2. Ada iklim muson apa dan iklim muson apa? Iklim muson barat dan iklim muson timur. Iya, iklim muson barat dan iklim muson timur. Nah, di iklim muson barat itu berarti iklim yang dipengaruhi oleh pergerakan atau arah angin, terutama dipengaruhi oleh gaya Coriolis ya, yaitu pembelokan arah angin. Nah, sekarang iklim muson barat ini iklimnya bergerak dari benua apa ke benua apa? Muson yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia dibelokkan oleh gaya Coriolis. Iya. Sehingga berubah. Iya, terus? Berubah arahnya menjadi angin barat atau disebut angin muson barat. Dari benua Asia ke benua Australia. Iya, kemudian yang iklim muson timur. Iklim muson timur itu berarti anginnya bergerak dari mana ke mana? Dari benua Australia menuju benua Asia. Iya, dari Australia menuju ke Asia. Oke, kalau misalnya yang iklim muson barat dampaknya apa? Dampaknya apa? Akan terjadi musim hujan. Iya, hujan. Kalau yang iklim muson timur, berarti dampaknya apa? Akan terjadi musim kemarau. Kemarau. Oke, siapa di sini? Siapa yang suka dengan musim penghujan? Coba, siapa? Saya, Bu. Iya. Iya, suka ya dengan musim penghujan karena banyak katak yang kawin. Iya. Iya, Bu. Nah, sekarang siapa yang suka dengan musim kemarau? Siapa? Adakah yang suka musim kemarau? Kering, kalian gak bisa mandi. Ayo, siapa yang sukanya tidak mandi? Nah, ketahuan ya. Nah, sekarang iklim tropis. Iklim tropis itu berdasarkan letak apa tadi? Garis lintang. Karena Indonesia itu mengalami iklim tropis karena Indonesia terletak di garis Tiwa. Iya, di garis Katulistiwa sehingga mempunyai 2 musim, yaitu musim apa dan musim apa? Musim hujan dan musim penghujan dan musim kemarau. Iya, musim penghujan dan musim kemarau. Nah, sekarang dampaknya kalau misalnya musim penghujan itu dampaknya apa? Terjadi apa? Banjir. Banjir. Kalian suka ya dengan banjir ya? Suka nggak? Kalau rumahnya kalian kebanjiran, suka nggak kira-kira? Suka. Enggak suka, Bu. Iya, nggak suka ya. Nah, banjir itu nggak enak tahu. Nah, kemudian kalau misalnya musim musim kemarau itu berarti tanahnya terjadi apa? Kering kerontang. Iya, kering kerontang atau tandus. Jadi yang susah itu siapa? Petani, ya kan? Nah, wah, biasanya mau nanam padi nggak bisa, ya kan? Karena sedang musim kemarau tidak ada air, sulit, ya. Kemudian yang C, iklim laut. Iklim laut itu berarti ini proses apa ya? Proses hujan. Iya, terjadinya proses hujan yang proses-prosesnya itu diantaranya ada evaporasi yang membentuk awan ya. Dari awan inilah kemudian mengalami kondensasi, kemudian ditiup oleh angin menuju ke daratan. Nah, dari daratan inilah nanti
awan ini akan mengalami yang namanya presipitasi atau hujan ya. Nah, jadi iklim laut ini adalah karena adanya penguapan yang ada di laut. Kemudian bergerak menuju ke daratan, dan dari daratan awannya itu sudah tidak bisa menampung uap air lagi sehingga terjadi hujan atau presipitasi. Nah, dampaknya apa lagi tadi? Ayo, terbentuknya air tanah. Kalau misalnya hujan itu kan airnya ada yang masuk ke dalam tanah, ada yang lari di atas permukaan air tanah. Kalau yang nanti lari ke air, yang lari ke atas permukaan tanah nanti menyebabkan terjadinya banjir. Kalau masuk ke dalam air tanah, maka akan menjadi sumur yang ada di dalam tanah atau sungai-sungai yang ada di dalam tanah ya. Kemudian ini klasifikasi iklim tadi ya. Klasifikasi iklim di dunia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada iklim matahari, ada iklim fisis, ada iklim Junghun, ada iklim Köppen, ada iklim Schmidt-Ferguson. Kalau iklim matahari itu dibagi menjadi 3, yaitu tropis, subtropis, dan dingin. Iya. Kalau Indonesia tadi ikutnya yang iklim mataharinya yang apa? Tipe apa? Tropis. Iya, tropis. Kalau iklim fisis itu ada banyak macamnya. Salah satunya ada iklim laut, iklim daratan, iklim dataran tinggi. Ya. Kalau iklim di fisis di Indonesia tadi apa aja jenisnya? Iklim laut. Terus iklim muson. Ya. Nah, kemudian iklim Junghun. Iklim Junghun ini adalah berdasarkan ketinggian tempat dan jenis tanaman. Ya, kalau misalnya sayur-sayuran itu berarti beriklim sejuk. Kemudian iklim Köppen itu berdasarkan temperatur udara dan curah hujan. Kalau iklim Schmidt-Ferguson itu berarti berdasarkan jumlah curah hujan setiap bulan dalam 1 tahun. Ya, nanti dirata-rata. Kemudian ya. Ada ini perbedaan iklim di wilayah Indonesia. Itu ada disebabkan karena adanya 4 faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama letak daerah antar tropik atau DKAT, di mana suhu di suatu wilayah tersebut suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya, sehingga terjadi hujan yang sangat lebat sekali. Contohnya di Sumatera. Sumatera itu suhunya itu lebih tinggi daripada di wilayah Indonesia bagian timur. Sehingga di Sumatera itu kalau misalnya musim penghujan sudah terjadi hujan dulu sampai terjadi banjir. Tapi kalau misalnya di daerah Jawa, di daerah Bali, Nusa Tenggara itu bulan-bulan tertentu ya. Jadi kalau misalnya Sumatera sudah hujan dan banjir, di Jawa itu masih belum hujan, baru gerimis ya, gerimis saja. Kemudian yang kedua arah angin. Arah angin sejajar garis pantai akan jarang turun hujan ya. Kemudian yang ketiga bentuk relief muka bumi. Relief yang dilalui awan yang membawa uap air naik atau turun atau bergelombang, maka uap air akan hilang. Jadi kalau misalnya angin ya bentuk reliefnya itu adalah ada gunung, ada lembah, kemudian ada dataran, kemudian ada lembah lagi. Nah, itu akan mempengaruhi yang namanya iklimnya. Jadi berapa banyaknya uap air yang dibawa oleh awan tersebut. Kemudian yang keempat, letak geografi daerah dipengaruhi oleh garis lintang. Kalau tadi di daerah Katulistiwa maka akan sering terjadi hujan. Tapi kalau misalnya di daerah subtropis itu 4 musim, ada musim penghujan, musim kemarau, musim semi, dan musim salju ya. Dengan curah hujan di wilayah Indonesia. Wilayah dengan curah hujan rata-rata kurang dari 1000 mm per tahun adalah Nusa Tenggara. Jadi curah hujannya sangat sedikit sekali. Kemudian wilayah dengan curah hujan 1000 sampai 2000 mm per tahun itu juga di Merauke ya.
Papua. Kemudian wilayah dengan curah hujan 2.000 sampai 3.000 meter per tahun itu ada di Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ini sedang. Wilayah dengan curah hujan lebih dari 3.000 itu berarti curah hujannya sangat tinggi sekali, yaitu di Sumatera Barat dan daerah sekitarnya. Sekarang, dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim itu dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Kalau misalnya dampak positif itu berarti di bidang pertanian dan bidang budaya. Bidang pertanian apa contohnya? Yaitu tanah yang ada di daerah subtropis itu mesti tanahnya subur seperti di Indonesia. Seperti nyanyian, bukan lautan tapi kolam susu. Nah itu pokoknya apa saja itu bisa menjadi sumber daya alam. Ya, tapi kalau misalnya di wilayah dingin, ini ya satunya ini subur, ini di wilayah dingin ketutup salju ya daerahnya, maka tidak bisa digunakan sebagai tempat menanam. Kemudian bidang budaya, ya bercocok tanam. Kemudian di bidang budaya itu akan mempengaruhi yang namanya bentuk rumahnya dari atapnya. Kalau misalnya di daerah tropis itu atapnya bentuknya prisma, tapi kalau misalnya di daerah dingin itu atapnya datar. Kemudian mempengaruhi juga pakaiannya. Kalau misalnya di wilayah Katulistiwa itu pakaiannya mesti tipis ya karena untuk menyerap keringat. Tapi kalau misalnya di musim dingin mesti pakainya mantel ya. Nah, itu. Kemudian ada dampak negatifnya adalah terjadinya El Nino dan La Nina. Untuk yang El Nino itu berarti fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur yang menyebabkan kekeringan atau kebakaran hutan. Jadi sifat dari El Nino itu berupa musim kemarau kalau di Indonesia. Tapi kalau La Nina itu adalah suhu permukaan air laut di kawasan Laut Pasifik mengalami penurunan, menyebabkan curah hujan tinggi dan terjadi banjir. Jadi kalau lagi sedang terjadi La Nina, Indonesia sedang mengalami yang namanya musim penghujan sampai mengakibatkan terjadinya banjir. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada, Bu. Gak ada, Bu. Gak ada, Bu. Gak ada. Gak ada, Bu. Oke, tidak ada. Terima kasih sudah memahaminya. Nah, dari pembelajaran kali ini kesimpulannya apa? Yang kalian dapatkan? Satu, berarti Iklim itu iya, iya. Terus yang kedua apa? Ada tiga jenis iklim di Indonesia. Ada 3 jenis iklim di Indonesia. iklim laut, iklim tropis, dan iklim Tropis. Kemudian yang ketiga, apa kalian sudah mempelajari tentang klasifikasi iklim yang ada 5 apa saja? Matahari, Krisis, Jungkut, dan yang keempat, perbedaan iklim itu apa? Ayo. Wilayah di bagian barat curah hujannya lebih tinggi dibandingkan wilayah timur karena ya, dan letak geografis. Kemudian yang kelima dampaknya adalah pertanian dan budaya berbeda setiap wilayah. ya, terus ya, oke. Sampai sini kalian sudah paham semuanya ya. Terima kasih. Nah, sekarang sebelum Ibu akhiri ya, silakan nanti kalian melakukan jawab soal-soal yang Ibu berikan di game edukasi kuisis seperti biasa ya, menggunakan link. Nanti silakan kalian menjawab soal-soalnya dengan cara yang sangat cepat dan tepat ya. Jadi jawaban kalian jangan asal-asalan tetapi dengan cepat ya, cepat dan benar. Oke. Nah, sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan lagi enggak? Enggak ada, Bu. Kalau tidak ada, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan.
Berdoa selesai. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.